Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, tahun ini kita telah dipertemukan dengan bulan mulia, bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, Syahrul Quran. 14 abad lalu Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar sebagai petunjuk umat manusia di dalam mengarungi kehidupan umat manusia. Allah berfirman di dalam Quran surat Al-Isra ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajrun kabira. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini, yahdi lillati hiya aqwam, memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihat, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh. Annalahum ajrun kabira, dan bagi mereka ada pahala yang besar. Bahkan membacanya saja mendapatkan balasan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabda Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Qur'ana fa innahu yati yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, fa innahu, maka sesungguhnya Al-Quran itu, ya'ti yaumal qiyamati, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, sebagai syafaat bagi para pembacanya. Jamaah rahimakumullah, sayangnya banyak orang yang masih meragukan kebenaran Al-Quran. Tidak sedikit yang meragukan kesucian Al-Quran sebagai kalamullah. Maka Allah Subhanahu wa taala pun telah menegaskan di dalam Quran surat An-Nisa ayat 82, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afala yatadabbaruna al-Qur'ana walau kana man 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Afala yatadabbaruna, tidakkah mereka merenungkan Al-Quran? Walau kana min 'indi ghairillahi, andai saja Al-Quran itu bukan berasal dari sisi Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, maka tentu mereka akan menemukan pertentangan yang banyak. Jamaah rahimakumullah, mereka juga menyaksikan kelayakan Al-Quran sebagai petunjuk dan aturan hidup yang cocok dengan zaman, sehingga mereka dengan lancang membuat sejumlah kaidah untuk pembenaran. Semisal kaidah la yunkaru taghayyurul ahkam bi taghayyurul makan waz zaman, yang artinya tidak diingkari perubahan hukum dikarenakan perubahan tempat dan zaman. Juga kaidah al-adat muhakkamah, adat adalah hukum. Demikian juga kaidah al-umuru bimaqasidina, setiap perkara bergantung kepada tujuannya. Dengan kaidah-kaidah itu lalu mereka dengan semena-mena mengubah hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Mereka misalnya menyatakan jilbab adalah budaya atau adatnya bangsa Arab, sehingga dianggap tidak cocok untuk di luar Arab. Hukum waris dianggap tidak adil. Bunga pinjaman dianggap bukanlah riba, asalkan diniatkan sebagai tanda terima kasih dan nilainya tidak berlipat-lipat. Mereka pun menolak Islam sebagai agama yang menata kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, politik, dan kenegaraan. Mereka beralasan sistem demokrasi sudah mencakup nilai-nilai keislaman, sehingga tidak perlu syarat Islam itu diformalisasikan. Bahkan di antara mereka ada yang menghalalkan perempuan dan orang kafir untuk menjadi pemimpin negara. Jamaah rahimakumullah,
Sungguh interpretasi-interpretasi kacau semacam itu bertentangan dengan nas-nas Al-Quran dan makna-makna yang ada di dalam Al-Quran. Al-Quran memang datang dalam garis-garis besar. Para ulama bertugas merinci berbagai persoalan-persoalan cabang dari kandungan ayat-ayat Al-Quran setiap kali datang persoalan baru. Inilah yang dinamakan ijtihad. Namun demikian, ijtihad itu harus sesuai tuntutan syariah, yakni tidak menjadikan maslahat atau manfaat sebagai penentu hukum. Andaikan adat setempat boleh membatalkan hukum Al-Quran, atau andaikan Al-Quran bisa ditafsirkan sesuai kondisi, niscaya baginda Rasulullah SAW tidak akan mengharamkan khamar, tidak akan mengharamkan perjudian, perzinahan, riba, dan berbagai budaya masyarakat jahiliyah pada masa itu. Namun faktanya, baginda Rasulullah SAW justru mengubah berbagai budaya jahiliyah tersebut dengan hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran. Hal ini diteruskan oleh Khulafaur Rasyidin dan para khalifah setelah mereka. Mereka tidak pernah berkompromi dalam mengamalkan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Jamaah yang dimuliakan Allah, perilaku menakwilkan ayat Al-Quran sesukanya telah diingatkan dengan keras oleh baginda Rasulullah SAW. Man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar, yang artinya man qala fil Qur'ani bi ra'yihi, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran dengan pendapatnya, falyatabawwa, maka siapkanlah tempat, falyatabawwa maq'adahu, maka siapkanlah tempat duduknya minan nar, dari api neraka. Hadis riwayat Ibnu Jarir, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Dalam riwayat yang lain dinyatakan, man takallama fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta'a. Man takallama fil Qur'ani bi ra'yihi, barang siapa yang berkata tentang Al-Quran sebatas dengan pendapatnya, fa asaba, lalu kebetulan benar, faqad akhta'a, maka ia tetap salah. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Oleh karena itu, sikap seorang muslim yang mengimani Al-Quran adalah menerima Al-Quran seutuhnya, mengimani seluruh surat, mengimani seluruh ayat dan seluruh isinya. Ia tidak akan berpaling dari kitabullah yang agung ini, sebagian apalagi seluruhnya. Karena mengingkari sebagian isi Al-Quran sama saja dengan mengingkari seluruh kandungan Al-Quran. Dan tantangan sekarang adalah bagaimana Al-Quran ini bisa diterapkan dalam semua dimensi kehidupan, individu, masyarakat, maupun negara. Inilah pedoman hidup yang akan mengantarkan kita semua meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menjadikan kita orang yang yakin terhadap Al-Quran dan memperjuangkan implementasi Al-Quran secara nyata. Amin ya rabbal alamin. Usikum binafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.